Selamat berjumpa dalam kanal Belajar Programming. Kita akan belajar bahasa pemrograman Python. Python banyak digunakan di berbagai kalangan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Salah satu kelebihan Python adalah mudah dipelajari. Penulisan perintah dalam baris-baris program mudah dipahami. Keunggulan Python yang bersifat interpretatif juga banyak digunakan untuk prototyping, scripting, dalam pengelolaan infrastruktur, hingga pembuatan website berskala besar. Teman-teman, mari kita akan belajar sejarah singkat dari Python. Mohon disimak baik-baik. Menurut Wikipedia, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang biasa disebut dengan high level programming. Filosofi desainnya didasarkan pada penulisan kode yang dapat dibaca atau dimengerti. Ciri khas dari bahasa Python adalah bahasa ini terstruktur atau prosedural, juga berorientasi pada objek dan fungsional. Guido van Rossum adalah programmer komputer berkewarganegaraan Belanda yang dikenal sebagai pencipta dari Python. Van Rossum dilahirkan dan dibesarkan di Belanda, di mana dia mendapat gelar master di jurusan Matematika dan Ilmu Komputer dari Universitas Amsterdam pada tahun 1982. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1991. Saat itu Python masih dalam versi 0.9.0. Selanjutnya Python 2.0 dipublikasikan pada tahun 2000. Dan pada versi ini diperkenalkan fitur baru seperti list comprehensions, cycle detecting garbage collections, reference counting, dan Unicode support. Pada tahun 2008, Python versi 3.0 dipublikasikan ke publik. Pada versi ini tidak kompatibel dengan versi sebelumnya. Python versi sebelumnya kemudian didiscontinue pada tahun 2020. Versi terakhir adalah 2.7.18. Python secara konsisten menempati peringkat sebagai salah satu bahasa pemrograman paling populer. Beberapa website menempatkan bahasa Python berada pada urutan pertama. Setiap tahunnya, Python telah didownload lebih dari 34 juta kali. Beberapa perusahaan besar dunia menggunakan Python dalam mengembangkan sistem mereka, antara lain Google, Instagram, Facebook, Quora, Spotify, Netflix, Reddit, Dropbox, NASA, IBM, dan sebagainya. Ada beberapa alasan mengapa programmer menggunakan Python sebagai pilihan utama dalam merancang sebuah proyek atau sistem. Pertama, bahasa ini dirancang dengan kode pemrograman yang jelas, mudah dibaca dan dipahami. Kedua, bahasa ini mempunyai banyak library yang memungkinkan bagi pengguna komputer atau programmer untuk memakainya di dalam proyek tersebut. Ketika memakai Python, kita akan tertolong dengan pengoptimalan waktu, atau dengan kata lain dibutuhkan konsumsi waktu yang lebih singkat. Dan terakhir, tersedia dokumentasi yang lengkap. Anda dapat menemukan dokumentasi yang lengkap sampai pada versi yang terakhir di alamat website, yaitu di docs.python.org/3. Seperti halnya dengan bahasa pemrograman lainnya, Python dapat melakukan hal-hal yang sederhana sampai kepada hal yang lebih kompleks. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan antara lain: pertama, mencari file dan selanjutnya file itu dapat diedit atau dimodifikasi. Kemudian, mengambil informasi dari sebuah situs. Kemudian, membaca dan mengedit file Excel. Selanjutnya, memungkinkan bekerja dengan file yang berekstensi PDF. Melakukan otomatisasi pada email dan pesan teks.
kemudian melanjutkan pengisian form pada sebuah sistem, dan lain sebagainya. Bagi saudara yang berkecimpung dalam data science, machine learning, dan IoT, Python merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terdapat dalam data science, machine learning, ataupun IoT. Python dapat mengolah data dalam ukuran yang besar. Selain itu, Python mempunyai kapabilitas dalam menampilkan data dalam bentuk visualisasi grafis yang menarik. Python juga digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam data science, machine learning, deep learning, maupun Internet of Things. Kemampuan lain dari Python adalah dalam pembuatan website. Framework yang digunakan antara lain Django dan Flash. Keduanya berfungsi sebagai back-end. Tentunya masih banyak hal yang dapat dilakukan Python selain dari penjelasan saya sebelumnya. Oleh sebab itu, teman-teman dapat menggali lebih dalam lagi dan mengambil manfaat bagi teman-teman sendiri maupun bagi dunia pendidikan. Di akhir video ini saya menyampaikan tujuan yang akan kita capai dari penjelasan saya sebelumnya adalah untuk memahami dasar-dasar dari bahasa pemrograman dari Python. Sebab kita ketahui bahwa Python punya banyak library, baik dari internal dari Python itu sendiri, maupun sumbangan dari komunitas Python di seluruh dunia yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi yang kita buat. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan masuk pada tahap instalasi sistem di lingkungan kerja kita, sehingga Python siap digunakan. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam dari Belajar Programming.